Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan. Walaupun melakukan hukum Taurat dengan sekuat tenaga, tetapi hukum Taurat sudah diperkenalkan tadi pendeta Esther Rumapea dan membawakan tentang kealahan dan ketuhanan Yesus di dalam Alkitab. Saya bicara dari Alkitab, ya, bukan dari kitab suci lain. Masing-masing mendapatkan 30 menit untuk pihak Kristen dan pihak Islam. Pihak Kristen 30 menit, pihak Islam 30 menit. Ini aturan tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh didemo. Moderator berhak atau menegur atau meluruskan jika tidak sesuai tema. Yang dibicarakan hanya tema, tidak yang lain. Kemudian masing-masing pertanyaan dari pihak Islam 3, dari pihak Kristen 3 orang. Dan hanya boleh masing-masing tanya 1 pertanyaan. Simple, padat, to the point. Nggak usah ngalor ngidul. Ya. Kemudian sesuai pertanyaannya dengan tema. Keluar dari tema di-cut oleh moderator. Ya. Lalu dilarang menistakan, melecehkan, atau menghinakan. Bukan di sini tempat menistakan. Bukan di sini tempat menghinakan, dan bukan di sini tempat untuk saling melecehkan. Ya. Karena ini dialog agama, jadilah orang-orang beragama yang beradab sesuai dengan agamanya. Jadilah orang-orang yang agama yang bisa toleransi kepada satu dengan yang lain. Ya. Kalau orang beragama tidak bisa toleran, kalau orang beragama tidak beradab, berarti sesungguhnya dia tidak beragama. Ya, kita mulai, tepuk tangan dulu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, senang sekali bisa berhadapan dengan saudara semua, para pencari kebenaran. Saya yakin kita ada di sini semua untuk tekad yang sama, supaya kita diberikan pencerahan berdasarkan landasan iman kita masing-masing. Itu sebabnya dialog ini kami berikan determinasi, debat edukatif, bermartabat, aktual, dan terkendali. Itu singkatan dari kata debat yang kita rumuskan bersama, dialog edukatif, bermartabat, aktual, dan terkendali. Sebagai pengantar singkat bahwa kami ini yang bicaranya kedua, karena beliau-beliau kan yang nantang gitu loh. Ya, artinya yang mengatakan bahwa Alkitabmu salah, Alkitabmu kita bisa buktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, waktu beliau berikan argumentasi itu, mestinya kita yang jawab. Jadi keberadaan kami di sini sama sekali nggak nantangin beliau-beliau yang hebat-hebat ini. Kami hanya ada untuk memberi jawab dan memberikan pelurusan atas yang kami anggap kesalahpahaman. Itu sebabnya nanti melalui presentasi atau dialog ini, izinkan kami nanti menyampaikannya dengan penuh, baru nanti kita bisa berdialog bersama-sama. Langsung ke tema pada waktu kita. Amin. Ya, baik. Waktunya mulai dari saya bicara, Pak. Baik. Puji Tuhan, saya bersyukur karena acara kita pagi hari ini, saya yakin ini membawa kebaikan bersama buat kita. Saya akan berdiri saja untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan bagi kita semua. Baik, saya sudah diperkenalkan tadi pendeta Esther Rumapea dan membawakan tentang kealahan dan ketuhanan Yesus di dalam Alkitab. Saya bicara dari Alkitab. Ya, bukan dari kitab suci lain. Hakikat Tuhan, Allah di Alkitab, ya, Allah itu hakikatnya adalah roh, ya. Sejak mula pertama Allah itu roh adanya. Itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Dan diteguhkan di dalam perjanjian baru dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Dan 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan itu roh. Jadi roh. Kita sebenarnya tidak menggunakan zat, karena kalau zat itu masih bisa kalau di mikroskop masih kelihatan. Jadi tapi saya bisa mengatakan ini untuk saudara-saudara dari Islam. Zatnya tadinya Allah itu awalnya adalah roh, ya. Sifat roh itu Alkitab berkata
seperti angin. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi roh itu sifatnya seperti angin. Lalu esensi roh itu tidak berkepribadian, tidak berbentuk. Allah yang roh itu tidak bisa disebutkan satu pribadi karena Allah itu roh. Roh tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak bergambar, tidak berkepribadian, maha hadir, ada di mana-mana, menembus segala sesuatu, tidak punya atas bawah, kiri kanan, muka belakang. Ya, itu seperti angin, katanya. Pernyataan kehadirannya seperti nyala api di dalam Keluaran 3 ayat 2. Allah menampakkan dirinya kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api. Dan media kehadirannya bisa juga seperti awan gelap, tebal, guru, dan kilat, awan padat, dan asap. Dia berbicara kepada umatnya, aku datang kepadamu dalam awan yang tebal, guru dan kilat, dan awan padat, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, serta asap. Ini ayat-ayatnya. Nah, ini kita perlu perhatian khusus, ya, baik bagi dari pihak Islam maupun Kristen. Dalam Ulangan 4 ayat 1-24 dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, khususnya di ayat 15 ditegaskan itu, waktu Allah bertemu dengan umatnya yang dipimpin oleh Musa, Tuhan berbicara melalui awan, melalui nyala api, tetapi tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, melihat rupa, ya. Dan 1 Timotius 6 ayat 16, tidak seorang pun pernah melihat Dia. Ibrani 12 ayat 29 dan yang disampaikan tadi Ulangan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi tidak ada manusia yang sanggup bertemu dengan Allah, ya. Dan yang berikut adalah hakikat lain dari Allah adalah satu pribadi ilahi dalam tubuh malaikat. Contoh penyataan manifestasi pribadi Allah, kata kita yang banyak salah mengerti, atau kata kami dalam Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, dan seterusnya. Nanti ini bisa diminta bahannya, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26 begitu bunyinya. Berarti roh yang tidak berwujud tadi, yang tidak bergambar tadi, yang tidak berupa itu telah berubah menjadi satu pribadi yang berkepribadian, yang bergambar, yang berwujud. Dan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Makanya di dalam baiklah kita menciptakan. Dan dikatakan di ayat 27-nya, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Homo imago Dei, artinya manusia gambar Allah. Ini yang sudah satu pribadi. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita, siapakah yang dimaksud? Kejadian 1 ayat 27 menjawabnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Katanya itu satu pribadi, bukan menurut gambar mereka. Menurut gambar Allah diciptakannya. Katanya satu, dia, laki-laki dan perempuan. Dan perlu kita ingatkan peristiwa ini diteguhkan waktu Kejadian 3 ayat 8 di Taman Eden. Itu manusia mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Berarti dia sudah menyatakan dirinya dalam satu bentuk, satu pribadi ilahi. Itulah yang disebut di Alkitab Perjanjian Lama dengan sebutan malaikat Tuhan huruf besar. Ya, itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang hadir. Sebab Allah berkata kepada Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yang tulisannya tadi malaikat Tuhan huruf besar. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya, sama seperti kata kita ini. Kita masih membahas tentang kata kita. Ya, setelah itu Allah berbicara pada zaman akhir ini dengan perantaraan anaknya. Kalau dulu Allah berbicara langsung kepada umatnya melalui awan yang tebal dan sebagainya tanda kehadirannya. Pada zaman akhir ini di perjanjian baru khususnya Allah berbicara pada zaman akhir ini dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Itu dinyatakan 1 Timotius 1 ayat 17.
itu dinyatakan oleh Yesus Kristus. Jadi Allah yang tak nampak, yang esa itu, yang nampak, yang esa itu adalah Yesus Kristus yang kelihatan, yang nampaknya. Lalu C, dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu dinyatakan bahwa Allah datang dalam rupa manusia, mengosongkan dirinya sendiri. Ya, dia yang mengosongkan dirinya sendiri menjadi sama dengan manusia karena manusia yang akan diselamatkan. Kata kita atau Elohim menunjukkan kejamakan predikat atau sifat, bukan pribadi. Karena roh dan pribadi ilahi yang berwujud ini sudah dalam tubuh malaikat. Firman jadi daging atau jadi manusia, yaitu Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Itu dinyatakan dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ketiga. Lalu kapankah Allah menjadi satu pribadi atau dalam tubuh malaikat? Dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, bahkan sebelum menciptakan alam semesta dan segala isinya, Allah terlebih dahulu membentuk bagi dirinya satu pribadi yang kelihatan, yang berwujud, yang berbentuk, yang bergambar. Itulah yang menjadi master plan atau prototipe untuk penciptaan manusia itu. Lalu Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini adalah hikmat Allah yang luar biasa, yang menciptakan bagi dirinya satu pribadi yang berwujud dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 23. Dan dia, ini Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia terlebih dahulu ada dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi Yesus itu sudah terlebih dahulu ada daripada segala sesuatu. Bukan nanti ada, nanti zamannya Yesaya, bukan ya. Dan dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Siapakah firman yang telah menjadi manusia itu? Ini dia, tubuh daging manusia yang berdarah dan berdaging. Firman inilah yang telah berwujud menjadi satu pribadi. Firman itu telah menjadi manusia, dikenal sebagai Yesus. Yohanes 1 ayat 14 tadi, untuk apa dia menjadi manusia atau menjadi daging? Untuk menebus gambar dan rupanya ayat tadi yang dia ciptakan itu. Sejak inilah Allah menjadi satu pribadi dalam bentuk manusia jasmania. Sebelum firman turun jadi manusia, dia ada di mananya Allah? Ya, di kirinya Allah kah? Di kanannya kah? Di atas kah? Atau di bawah kah? Di hadirat Allah, di mananya itu ya. Yohanes 8 ayat 42 berkata, aku keluar dan datang dari Allah, kata Yesus. Berarti Yesus ada di dalamnya Allah, ya. Itulah sebabnya dia berkata, satu, engkau di dalam aku di dalam engkau. Tolong di itu ya, di matiin dulu satu, Pak. Ya. Jadi istilah-istilah Alkitabiah tentang Yesus, ya, ini penjelasannya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Kata di pangkuan, di hadirat, di sebelah kanan kemuliaan adalah bahasa kiasan, bukan Bapa pangku Yesus, enggak. Yang tadi dikatakan aku keluar dan datang dari Allah, itu pengertiannya. Dalam Ibrani 1 ayat 2, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta, yang dia dimaksud ini adalah Yesus. Oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, oleh dia itu firman-Nya yang telah menjadi manusia. Makanya waktu Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan manusia, dia katakan berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Ketika Allah berfirman, maka semuanya jadi. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah sepenuh-penuhnya Allah. Kolose 1 ayat 19 berkata begini, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, di dalam Yesus.
Kolose 2:9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi sebutkan Allah itu apa saja. Seluruh eksistensi kealahan berdiam atau berlembaga di dalam Yesus Kristus. Amin. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Ini disampaikan oleh Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga. Jadi Yesus ini adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada. Dan ia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan, gambar dan wujudnya adalah Yesus yang kelihatan. Ya, Kolose 1 ayat 15. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Makanya Alkitab tegaskan kembali, hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi Bapa kita di sorga. Ya, jangan cari kemana-mana, Dia ada di sorga. Allah itu Esa, satu saja. Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Allah yang Esa ini, yang satu ini, itu Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dan itu disampaikan Roma 10 ayat 12. Jadi hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Kita hidup karena Yesus. Dia yang menjadikan segala sesuatu, maka segala sesuatunya ada. Jadi Allah adalah satu. Galatia 3 ayat 20 menegaskan demikian. Makanya satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu panggilan. Efesus 4 ayat 4 sampai dengan kelima. Perihal gelar dan nama Yesus, Bapa artinya asal dari semua yang ada. Dan nama Bapa itu adalah Yesus. Sebab Yesus berkata begini, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku." Jadi kalau dikata peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, berarti nama Bapa dan nama anak itu adalah sama. Ya, ini ayat-ayatnya yang menegaskan seperti itu. Lalu anak atau putra Allah artinya lahir dan datang dari Allah. Itulah sebabnya orang Yahudi mau membunuh Dia, karena Dia menggelari dirinya sebagai anak Allah. Karena orang Yahudi tahu istilah anak Allah itu siapa, yaitu Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia disebut anak Allah. Dan sebutan anak Allah itu bukan sebutan manusia, tetapi Allah sendiri yang menggelari dirinya sebagai anak Allah. Itu di dalam Matius 1 ayat 21. Sebab waktu malaikat Gabriel datang, dia bilang, "Berikan nama anak itu Yesus." Jadi nama Yesus itu bukan nama nenek moyang Maria, tetapi nama yang dibawa oleh malaikat Gabriel kepada Maria supaya diterahkan menjadi nama anak itu. Lalu Roh Kudus adalah perwujudan Sang Immanuel, Allah yang berdiam di dalam kita yang percaya. Nama Roh Kudus itu adalah Yesus. Jadi disebut, "Aku mengutus dalam namaku," Roh Kudus diutus dalam namaku, ya. Dan perihal nama dan keesaannya. Jadi Tuhan adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Jadi Allah adalah satu. Zakaria 14 ayat 9, Galatia 3 ayat 20 tadi. Percaya bahwa Allah itu satu saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi setan pun tahu Allah itu satu. "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Aku." Tidak ada Allah dibentuk, ya, kecuali Dia tidak ada Allah dibentuk. Makanya di surga hanya terdiri dari satu tahta saja. Wahyu 4 ayat 2. Dan seluruh kitab Musa menuliskan tentang Yesus. Yohanes 5 ayatnya yang ke-46. Jadi Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dan ini merupakan peringatan waktu disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, terutama Filipus. Yesus berkata begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia." Siapa itu? Yesus. Lalu kata Filipus kepada Yesus, "Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Ya, kamu ngomong dari tadi Bapa, tapi tunjukkan aja lah, itu sudah cukup bagi kami. Yesus menyambut dengan berkata begini, "Telah sekian lama Aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa.
Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Engkau sudah melihat aku, engkau melihat Bapa, kan begitu? Jadi tidak perlu lagi lihat-lihat Bapa karena ada di depannya dan bersama-sama dengan dia. Dan ini adalah kesimpulan. Yohanes 8 ayat 24 berkata, tolong dibaca Pak. Ya, ini ancaman serius bagi orang yang tidak percaya. Ya. Yohanes 8 ayat 24. Demikian firman Tuhan, karena itu tadi aku berkata bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya semua bahwa akulah dia, kata anak ini, bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesuslah dia, Yesuslah Tuhan, kita akan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Bu Esther, makin semangat ya. Tuhan adalah satu, ya. Tuhan Allah dan tidak ada Tuhan yang lain. Ya. Mau dilanjut atau dilempar dulu ke sini? Baik, tadi memakan waktu 20 menit, sisa 10 menit. Ya. Baik, silakan kepada Bapak Abu Bakar. Saya langsung masuk kepada jantung pembicaraan kita pada saat ini, yaitu mengenai Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Tadi sudah dibahas tentang masalah yang berhubungan dengan Trinitas dan masuk mulai daripada roh, karena roh Allah itu juga dikatakan sama seperti roh, dan Yesus itu juga disamakan sama dengan Bapa, maka Bapa dengan Anak itu juga dikatakan satu. Dan saya pada saat ini akan masuk langsung tentang pembahasan Yesus Kristus. Jadi di sini akan dibagi siapakah Yesus Kristus, lalu dari mana asalnya, mengapa dia datang, kapan dia akan datang kembali, yang saya hubungkan dengan keyakinan saya pada saat ini. Siapakah Yesus Kristus? Saya tentu akan menjawabnya langsung dengan menggunakan ayat-ayat di dalam Alkitab. Saya belum menggunakan ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Jawab, Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk bangsa Israel. Jauh sebelumnya, sekitar 700 tahun sebelum Masehi, kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Dan itu dinubuatkan dalam Mika 5 ayat 1 dan 2. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagi seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sekarang saya masuk kepada nama Yesus Kristus dalam bahasa yang dikatakan bahasa Ibrani atau Hebrew dan bahasa Yunani atau bahasa Greka. Dalam bahasa Ibrani atau Hebrew, Yesus Kristus itu disebut Yehoshua HaMashiach, Mashiach, Maseh, Amashiach atau Malik. Kalau kita mengenalnya sekarang adalah Al-Masih atau Isa Al-Masih. Itulah nama asli dari bahasanya, bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, yang artinya Isa Al-Masih itu adalah yang diurapi. Kata Mesias dalam bahasa Ibrani itu adalah Mashiach. Ya, Mashiach. Bahkan saya ambil di dalam bahasa Arab pun Masih. Itu ada hubungannya, ada persamaannya. Artinya yang diurapi.
Itu dalam bahasa Ibrani. Sementara di dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani, Lesios Krio, ya. Jadi Mesias atau Krio artinya yaitu sama, diurapi atau disahkan untuk pelayanan yang diberikan kepadanya. Kata Mesias ditulis Kristos dalam bahasa Yunani-nya dari bahasa kerja Krio yang artinya mengurapi. Kata ini adalah merupakan asal muasal bentuk dari bahasa Indonesianya Kristus. Selanjutnya, lama sekali ya ini keluar ya. Silsilah Yesus Kristus. Jadi saya sengaja menggali tentang Yesus Kristus dari dia dinubuatkan untuk bangsa Israel, lalu masuk kepada silsilahnya, supaya kita tahu persis dari mana asal usulnya, ya. Kalau dilihat dari silsilah Yesus Kristus, maka kalau dari kita Muslim menyebutnya Nabi Ibrahim, kalau saudara-saudara kita menyebutnya Abraham, ya, Abraham. Dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda sampai kepada Daud itu adalah 14 keturunan. Lalu dari Salomo sampai bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel itu 14 keturunan. Lalu dari Yehonia sampai kepada Yesus itu kembali 14 keturunan. Ini hati-hati dengan ada 14 ini. Ini bukan kebetulan ya. Itu silsilah daripada Yesus. Saya percepat sedikit ini ya. Sekarang, nubuatan akan kelahiran seorang Mesias untuk bangsa Israel. Tadi sudah disebutkan di dalam Mika 5 ayat 1 dan 2, Yesaya 7 ayat 14, Galatia 4 ayat 4. Bahwa sesungguhnya seorang Mesias itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya tentang kelahiran Yesus Kristus pun diketahui oleh para ahli Taurat. Dan di dalam Matius 2 ayat 4-5, di sana menjelaskan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem tanah Yudea. Demikianlah tertulis di dalam kitab para nabi sebelumnya. Dalam Lukas 1 ayat 30-31, di sana menjelaskan tentang bagaimana perjalanan kelahiran Yesus. Baik itu juga dengan Matius 1 ayat 18 dan 21. Baik itu juga dengan Lukas 2 ayat 1-7 dan Lukas 2 ayat 8-20. Saya mengambil satu ayat dulu di dalam kitab suci Al-Quran yang menceritakan juga tentang kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam surat Ali Imran ayat 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan, yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Di dalam Lukas 2:21 di sana diceritakan bahwa setelah 8 hari Yesus disunat. Nah, ini luar biasa ini ya. Yesus disunat setelah 8 hari. Mengapa Yesus disunat? Ya. Tadi disebutkan di dalam kitab sebelumnya, Galatia ayat 4, dia takluk kepada hukum Taurat. Makanya dia juga harus apa? Disunat. Ya kan? Jadi kalau kita menjadi pengikut Yesus, sebenarnya harus juga disunat ini sebenarnya ya. Tolong audiens. Nama Yesus Kristus Isa Masih adalah satu nama. Sebentar, tolong audiens tidak motong, tidak celemang-celemong sendiri.
Kalau 2 kali sudah saya tegur masih ada cermong-cermong, saya harap untuk keluar. Ya, hargai orang yang bicara di depan dari manapun, ya, siapapun. Silakan lanjut. Nama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah satu nama yang hampir semua orang pernah mendengar tentang Yesus Kristus, walaupun dia pernah hidup di dunia ini hampir 2000 tahun yang lalu. Namun toh masih banyak orang yang bingung tentang siapa sebenarnya Yesus Kristus. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang harus disembah, ada yang bilang bahwa dia adalah Nabi. Dan pusat konflik umat beriman yang mengaku keturunan Nabi Ibrahim begitu kuatnya, dan itu terjadi sejak abad ke-4 Masehi. Maaf Bapak, bukan baru sekarang. Sejak abad ke-4, itu sudah ribuan tahun. Dan nanti itu kita akan bahas. Dan pada saat Isa Al-Masih atau Yesus lahir, kondisi bangsa Yahudi itu juga harus kita ketahui. Istilah diurapi tadi, jadi katakan bahwa Mesias yang diurapi itu sangat penting bagi bangsa Yahudi karena mengacu kepada pengharapan pemulihan yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi, di mana mereka sangat merindukan kedatangan Mesias. Dengan harapan kedatangan Mesias mereka akan terlepas dari belenggu penjajahan yang dialami oleh bangsa Yahudi yang telah mengalami penjajahan dari bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Jadi harus diingat bahwa bangsa Yahudi sebelum kelahiran Yesus Kristus sudah berkali-kali dijajah oleh bangsa yang dikatakan bangsa tidak bersunat. Mulai dari kehancuran apa? Israel. Pada tahun 722, pada saat bangsa Israel dihancurkan oleh Raja Asyur, Sargon kedua, sehingga bangsa Israel apa? Menjadi bangsa yang dibuang. Begitu juga dengan bangsa Yehuda. Pada tahun 586, bangsa Yehuda juga hancur dan ditawan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Sudah dijajah oleh bangsa Asyur, sudah dijajah oleh bangsa Babilonia, lalu sudah dijajah kembali oleh bangsa Medo-Persia, baru dijajah oleh bangsa Yunani, dan terakhir dijajah oleh bangsa Roma. Itulah pada saat Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dilahirkan pada saat bangsa Romawi berada di bawah penjajahan bangsa Roma. Itulah sebabnya orang Yahudi sangat merindukan kedatangan Mesias. Karena apa? Sudah terlalu lama mereka dibelenggu dan nubuatan bahwa akan diutus, akan dikirim Mesias untuk bangsa Israel untuk melepaskan bangsa ini. Itulah yang dinantikan oleh bangsa Israel. Pada saat Yesus lahir, kondisi bangsa Yahudi pada saat itu ada 4 apa? Ada 4 sekte. Ini saya gali lebih dalam, mulai mendalam lagi ya, supaya kita tahu bangsa Yahudi itu ada berapa sekte, dan masing-masing sekte itu apa, fungsinya apa, tujuannya apa. Yang pertama Farisi, Saduki, Esens, dan Selot. Siapa yang orang Farisi? Inilah para ahli Taurat yang sangat keras dan tekun mempelajari soal Taurat Musa. Lalu yang kedua Saduki. Ini juga lawannya orang-orang Farisi, tetapi mereka tidak percaya akan kebangkitan. Saya perpendek saja ya ini ya. Kemudian Esens. Esens ini siapa mereka? Mereka ini adalah salah satu sekte daripada bangsa Yahudi yang selalu menyendiri, menyepi. Dan Selot. Kita kenal ada salah satu murid Yesus, siapa namanya? Yang dari Selot, yang selalu bawa pedang. Yang potong telinganya siapa itu? Nah, kenapa dia bawa pedang? Karena dia dari suku Selot, maksud saya, karena dia dari sekte Selot. Sekte Selot ini di mana-mana semua laki-lakinya kalau kemana-mana mereka membawa sebuah pedang pendek dan di dalam apa? Disimpan di dalam jubah mereka. Ini harus kita ketahui kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Yang selanjutnya, setelah Yesus menjadi dewasa, bangsa Yahudi di bawah pemerintahan Kaisar Agustus, salah satu sekte yaitu Selot. Ini ada hubungannya ya. Yang selalu mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi. Sekte ini selalu membawa sebilah pedang pendek dan selalu disimpan dalam jubah mereka. Perlawanan Romawi yang dilakukan oleh sekte Selot itu dikenal, ada salah satu cerita daripada bangsa Yahudi, yaitu pada saat salah satu sekte Selot ini yang mengadakan perlawanan. Mereka terkepung oleh tentara Romawi dan mereka tinggal berada di satu benteng kecil yang namanya benteng Masada. Mungkin
Pernah dengar ya, pendeta-pendeta pasti pernah menceritakan soal benteng Masada. Itulah sebabnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, semua prajurit Israel, Yahudi, kalau mereka mau jadi tentara, beli lantik pakai baretnya, mereka pergi di benteng Masada, dan mereka menyebutkan Masada will never fall again. Artinya apa? Masada tidak akan pernah apa? Jatuh lagi. Karena peristiwa Masada ini, seluruh orang Selok mereka mati. Bukan karena mati apa? Dibunuh, bukan karena mati ditawan, tapi mereka tidak mau ditawan, sehingga mereka apa? Mati bunuh diri semuanya. Tinggal 3 menit. Waduh, ini terlalu pendek dulu. Ini saya sudah persingkat. Untuk apa Yesus datang? Ya, Yesus datang adalah, saya ambil satu ayatnya saja yang paling jelas di dalam Matius 5:17 dan 18. Ya, Yesus datang adalah untuk menggenapi janjinya siapa? Janji Allah kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Ingat, bukan kepada bangsa-bangsa yang lain. Karena Mesias ini dijanjikan khusus untuk orang Israel. Ya, itu intinya. Yang berikutnya, tinggal 3 menit ya. Apalagi Yesus datang untuk apa? Untuk melayani. Tadi disinggung, kapan pelayanan Yesus dimulai? Di dalam Matius bla 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 bla, ada 4-nya, ini ada ayatnya ya. Ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, maka langit terbuka dan